Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kita masih berdialog bersama dengan Theo Litai, tenaga ahli utama KSP dan juga Yoris Raweyai, anggota DPD Papua sekaligus aktivis Papua. Saya kembali ke Pak Yoris. Pak, ini keamanan Papua masih menjadi PR ya bagi negara ini Pak, ditambah gubernur dan juga wagubnya tidak ada. Apa kekhawatiran yang mungkin terjadi Pak Yoris? Saya pikir keamanan di Papua ini bukan hal yang baru, ya kan? Kalau kita lihat dari sejak integrasi lah sampai sekarang itu dinamika kerawanan itu terus berlangsung. Tetapi sampai dengan hari ini saya yakin pemerintah, terutama aparat keamanan sudah mampu untuk melakukan penanganan yang lebih baik. Memang ada kekeliruan di lapangan, tetapi semua itu bisa diatasi terhadap kasus-kasus yang di beberapa daerah. Tapi secara umum saya pikir keamanan di Papua relatif kondusif. Kami juga tadi sudah komunikasi atas kejadian-kejadian 2 hari terakhir ini pasca Pak Lukas ditangkap. Saya coba komunikasi dengan pihak keamanan di sana karena ada isu-isu bahwa kejadian yang kemarin sampai dengan ini hari itu ada kaitan dengan penangkapan Pak Lukas, tetapi ternyata dari pihak keamanan menyatakan bahwa itu tidak ada sama sekali. Jadi berbeda sekali. Ini kan cuma karena sekarang bisa didramatisir, sebarkan seakan-akan berbagai macam kasus ini dampak dari Pak Lukas. Kasus-kasus kekerasan di beberapa daerah sampai dengan hari ini tidak ada kaitan dengan penangkapan Pak Lukas NMB. Sehingga kami juga menyampaikan kepada pemerintah, terutama dalam hal ini aparat keamanan, agar proses ini tuntas dan transparan, menunjukkan bahwa betul-betul masalah korupsi ini harus ditangani secara serius dan kita mendukung sepenuhnya. Jangan dibawa ke ranah-ranah yang lain dengan dinamika-dinamika politik atau sosial yang terjadi saat ini. Jadi ini adalah murni kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap Pak Lukas NMB. Jadi relatif Pak Dian dan semua Pak Theo, keamanan di sana sampai ini hari relatif kondusif, terutama di Jayapura. Di Jayapura pasca penangkapan ada insiden kecil yang terjadi waktu penangkapan, waktu pemberangkatan, tetapi 2 hari terakhir ini relatif kondusif. Tuntas dan transparan ya Pak Yoris, itu yang kita harapkan. Baik Pak Theo, ya. Tanggapan Anda, pastinya kita tahu ya ada 2 faksi di Papua, ada yang mendukung NMB bebas, ada yang mendukung NMB ditahan. Tanggapan Anda Pak? Saya kira untuk situasi saat ini kita mengikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung. Mari kita sama-sama hormati proses yang ada. Kita doakan juga Pak NMB bisa melalui proses ini secara baik. Kemudian sambil kita menjaga sama-sama kondisi kehidupan masyarakat di Papua agar tetap kondusif dan aman. Saya kira itu yang perlu untuk kita pegang sama-sama. Iya, satu pertanyaan terakhir untuk Anda berdua Pak Theo terlebih dahulu Pak, imbauan untuk masyarakat Papua Pak untuk menjaga keamanan. Jadi imbauan kepada masyarakat agar kita tetap mempertahankan solidaritas, mempertahankan kebersamaan sebagai sesama warga masyarakat di Papua. Kita memelihara kehidupan yang damai, karena kalau kedamaian itu hadir, maka tentunya kita semua yang akan merasakan manfaatnya. Dan kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya kita juga berharap bahwa nanti kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan publik dapat terus berlanjut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan baik. Terima kasih, Pak. Pak Yoris, statement penutup Pak dari Anda Pak untuk masyarakat Papua. Baik, saya ingin menyampaikan kepada kita seluruhnya, terutama masyarakat Papua dimanapun berada, mari kita songsong tahun 2023 dengan penuh harapan sebagai tahun perubahan untuk kita bisa menatap masa depan Papua yang lebih baik dengan tujuan strategi pemerintah untuk membangun tanah Papua itu ke depan melalui OTSUS yang kedua.
Sehingga semua ini akan bisa berhasil apabila kita bersama-sama, semua pihak tanpa kecuali untuk bersama-sama mendukung program-program ini, membangun satu soliditas, menciptakan satu suasana yang aman, nyaman, tentram, tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai macam isu-isu yang nanti dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi mari kita jaga ini dan menyongsong masa depan bangsa dan khususnya tanah Papua ke depan yang lebih baik. Saya kira itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Theo Litai, tenaga ahli utama KSP, dan juga Pak Yoris Raweyai, anggota DPD Papua dan aktivis Papua. Terima kasih, salam sehat selalu dan sukses untuk Anda berdua. Terima kasih. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi PT Asabri dengan kerugian negara 22,78 triliun rupiah, Beni Cokro lolos dari tuntutan hukuman mati. Beni Cokro divonis nihil oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hanya divonis mengganti 5,7 triliun rupiah. Ketok palu Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menandai vonis nihil kepada Beni Cokro terdakwa kasus korupsi dana investasi PT Asabri yang merugikan negara 22,7 triliun rupiah. Meski terbukti melakukan korupsi, Beni Cokro hanya mengganti 5,7 triliun rupiah. Beni Cokro lolos dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum dan hakim memvonis nihil lantaran Beni Cokro telah dijatuhi pidana seumur hidup di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Hakim memberi waktu 7 hari bagi jaksa dan terdakwa untuk mengajukan banding. Jaksa seharusnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor kalau untuk tuntutan hukuman mati. Dan bahkan ada dissenting. Oh iya. Kami pikir-pikir dulu ya. Kita hormati putusan hakim. Kami pikir-pikir dulu. Ya, kita hormati putusan hakim. Kami pikir-pikir dulu selama 7 hari. Baik jaksa maupun terdakwa masih belum memutuskan apakah mengajukan banding atau menerima vonis hakim. Sebelumnya pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Beni Cokro divonis seumur hidup terbukti bersalah merugikan negara 16,8 triliun rupiah serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Adi Ahmad, iNews melaporkan.